Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an najashi fil yawmil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fasaffa bihim wa kaffara alaihi arba'an. Muttafaqun alaihi. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan kematian Najasyi, ya, seorang raja dari Habasyah atau Habsyi yang menurut Imam At-Tabari wafat pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Saya ulangi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan kematian Raja Najasyi pada hari kematiannya. Maka beliau keluar bersama mereka ke tempat sholat, bersaf bersama mereka dan sholat dengan 4 takbir untuknya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari menuliskan hadis ini di dalam kitab As-Sahihnya, hadis nomor 1168. Jadi kitab Sahih Bukhari nomor 1168 dan mengulangnya di nomor 1242. Jadi setidaknya ada 2 kali Imam Bukhari menuliskan hadis ini. Yang pertama di nomor 1168 dan yang kedua di nomor 1242. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di dalam kitab As-Sahihnya itu dari nomor 1580 sampai 1582. Jadi 3 kali. 1580 sampai 1582. Dan ini ada di juz yang kelima, halaman 50 sampai 52. Nah, menurut catatan Abu Walid Al-Baji, penulis kitab Al-Muntaqa, ya, di dalam kitab Syarah Imam Malik, di sana dijelaskan bahwasanya nama asli Raja Habasyah itu namanya adalah Ashamah. Ya. Beliau wa kana amana bin nabiyyi, adalah beliau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha al-imana bihi amman hajara min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman atau mengambil keimanan melalui sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang hijrah ke Habasyah. Sebagaimana diketahui di dalam sejarah, pada awal keislaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih di kota Makkah. Karena tekanan makin keras dari para orang-orang kafir, lalu Rasulullah menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk menyeberangi lautan atau menyisir melalui Mesir begitu ke daratan Habasyah, ya, untuk hijrah. Karena hijrah itu di Habasyah sendiri terjadi itu hingga 2 kali. Dan salah satu pimpinan orang yang hijrah adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib, kakak dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma.
Nah, kemudian famana anhum wa awahum wa asara imanahu limukhalafati jamil habasyah. Orang ini beriman, ya, dan melindungi orang-orang muslim, tetapi menyembunyikan keislamannya, karena pada saat itu masyarakat Habasyah atau Habsyi, ya, kalau sekarang itu Ethiopia, ya. Dulu Ethiopia itu makmur, ya, tapi kemudian sekarang justru tidak, ya. Jadi di Ethiopia pada waktu itu mayoritas muslim orang-orangnya adalah tidak beragama Islam, ada penyembah berhala, pagan, ya, paganisme, atau juga ada orang yang beragama Nasrani, begitu. Jadi dia menyembunyikan keimanannya. Itulah sebabnya ketika kematian beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan kesedihan yang sangat, ya, karena peranan beliau di dalam mempertahankan keselamatan orang-orang muslim yang datang kepadanya. Bahkan orang-orang Quraisy pada waktu itu berupaya membujuk raja-raja yang didatangi orang muslim untuk menyerahkan orang Islam, tetapi salah satunya Raja Najasyi ini tidak mengabulkannya. Jadi nama Najasyi itu adalah gelar, ya, untuk Raja Habasyah. Nama aslinya adalah Ashamad. Alif, ya, Sod, Ha, Mim, dan Ta. Ashamah. Nah, saudara dan saudari, dari hadis ini ada beberapa makna yang bisa dilihat. Yang pertama adalah tentang sifat orang yang disolati. Ya. Di sini jelas orang yang berhak atau harus disolati adalah jenazahnya seorang muslim. Ya. Termasuk di sini adalah Najasyi adalah seorang muslim. Ya. Bahkan ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah menyebutkannya sebagai akhon, saudara. Ini dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 1585, ya. Di hadis nomor 1585 kitab Sahih Bukhari, ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah bersabda, "Inna akhan lakum qad mata faqumu fasallu alaihi." Sesungguhnya saudara kalian yang bernama Najasyi telah meninggal dunia, maka berdirilah kalian dan salatlah atasnya. Nah, atas hadis ini, saudara, kalimat fasallu yang ada di dalam kitab Sahih Muslim ini, maka ulama fikih menghukumi bahwa salat atas jenazah itu adalah fardu atau wajib. Karena ada perintah fasallu, sallu, salatlah. Ya. Di dalam literatur bahasa Arab, sallu itu dikategorikan fi'il amar. Ya. Kalau salatlah sendiri, salli. Kalau saya salat, usolli, saya akan salat. Kalau salatlah kalian, sallu, ya, itu salatlah kalian. Nah, kalimat sallu dalam literatur bahasa Arab itu adalah fi'il amar, sebuah kata yang dimaknai sebagai sebuah perintah. Dan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Jika ditunaikan mendapatkan pahala, ditinggalkan menimbulkan dosa, ya. Nah, tentang batasan fardunya, kesepakatan ulama-ulama atau fuqaha memahami teks-teks yang lalu disepakati bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, idza shalla ba'dhum alaihi, jika sebagian orang sudah mensolatkan jenazah, faqad uddiya fardus shalah, sungguh berarti salat telah ditunaikan. Wasaqata wujubuhu an sairihim, maka yang lainnya menjadi tidak wajib melakukannya. Nah, ini saudara dan saudari, ya, tentang hukum
sholat jenazah. Nah, hukum sholat jenazah ini fardu kifayah jika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Kemudian tentang meninggalnya seseorang ini di kalangan fuqaha berbeda pendapat, apakah jika orang itu meninggal dunia lalu yang ditemukan cuma sebagian anggota tubuhnya. Imam Malik pernah mengatakan annal aqal tabi'un lil aktsar fa idza ghabal aktsar kana bi manzilati maghib. Jadi kalau badan yang ditemukannya itu adalah anggota badan yang lebih sedikit dibanding anggota badan yang banyaknya, maka dianggap belum ditemukan, maka belum wajib sholat atasnya. Jadi kalau yang ditemukan cuman kakinya doang begitu, ya, itu nggak perlu atau belum wajib disolatkan. Ya. Kalau ketemunya kepalanya doang sama. Tapi kalau misalkan kepala dan beberapa anggota badan yang secara kuantitatif itu lebih banyak atau lebih menggambarkan unsur manusianya dibanding anggota badan yang hilang, maka itu dianggap sudah ketemu. Ya. Kemudian yang kedua, saudara dan saudari, ya, kalau yang pertama hadis ini menjelaskan tentang sifat orang yang disolati haruslah seorang muslim. Seperti Najasyi adalah orang muslim. Hadis ini juga menjelaskan tentang kaifiyat atau sifat sholat jenazah yang dilakukan dengan cara 4 takbir. Ya. Jadi cukup 4 takbir. Kalau ada orang yang sholat jenazah 5 takbir, kita tahu dia sholatnya sampai 5 takbir. Di sini kalau merujuk pada kitab Al-Muntaqa, ya, yang ditulis oleh Abdul Walid Al-Baji, ya, syarah kitab Imam Malik Al-Muwatta, itu disebutkan bahwasanya jika orang yang menjadi imam itu takbir sampai 5 kali dan kita tahu itu adalah kesalahan, maka hendaklah kita mendiamkannya, tidak mengikutinya. Jadi biarin dia 5 takbir, baru kalau dia salam kita ikut salam. Nah, jadi karena bisa jadi ya apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan atau dia lupa. Jadi jangan ikut membenarkan lupanya, begitu. Nah, kemudian tentang sholat jenazah ini, para fuqaha berbeda pendapat tentang apakah setiap takbir harus diangkat tangan ataukah cukup di takbir yang pertama saja. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat, ya. Dan perbedaan ini terjadi sesuai dengan atau mengikuti perbedaan pendapat yang berkembang tentang haruskah di sholat wajib yang lainnya sebagai sholat maghrib, isya begitu juga harus mengangkat tangan setiap takbir. Tentu ada banyak pendapat yang berbeda. Tetapi kalau Imam Malik menganjurkan lebih disukai mengangkat tangan setiap takbir. Jadi kalau Allahu Akbar, takbir pertama kita mengangkat tangan. Terus Allahu Akbar, takbir kedua pun mengangkat tangan. Allahu Akbar, takbir ketiga mengangkat tangan. Allahu Akbar, takbir 4 mengangkat tangan. Sama sebenarnya kalau di Lebaran atau Idul Adha, Idul Fitri, apakah juga takbir yang 7 dan 5 juga harus diangkat tangan? Itu juga di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat. Namun yang lebih baik, ya, lebih disukai adalah mengangkat tangan setiap takbirnya. Dalam konteks masalah salat jenazah ini, Imam Malik dan Ibnu Wahab mengatakan lebih disukai mengangkat tangan. Ya. Nah, ini masalah yang kedua tentang kaifiyat salat jenazah yang harus dilakukan sebanyak 4 takbir 1 rakaat, ya. Rakaatnya cuma 1 berdiri saja. Jadi tidak ada ruku dan sujud, ya. Tapi memang pernah terjadi, saudara, ya. Ada mungkin lupa imamnya ruku dan sujud. Tetapi karena makmumnya bodoh juga, nggak ada yang subhanallah, saudara. Diam aja, ikutin aja. Mau teriak subhanallah, dia bingung karena ini yang benar saya apa imam. Cuman dilihat imamnya kiai, kan begitu. Ini terjadi di kampung saya, saudara, ya.
Ketika salah satu tetangga saya meninggal dunia, kebetulan orangnya ini berada, diundang banyak orang, yang jadi imamnya lupa, dia ruku dan sujud. Cuman nggak ada yang negurnya setelah selesai. Ya, oh tadi saya astagfirullah, baru dia istighfar, saudara ya. Nah ini kejadian bisa saja terjadi apabila makmumnya tidak ada yang mengingatkan. Nah, kemudian masalah yang ketiga dari hadis ini, saudara ya. Salat jenazah ini hendaknya dilakukan secara bersaf. Ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 1233. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Najasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah kepada Raja Najasyi. Fakuntu fi shaffi tsani aw tsalis. Saya berada di saf yang kedua atau ketiga. Jadi memang anjurannya salat jenazah itu dilakukan dengan cara bersaf, idealnya adalah sampai 3 saf. Jadi kalau cuman yang datang sedikit ya, jadi jangan terlalu jauh, saudara ya. Jadi sekitar area jenazah saja. Imamnya kalau laki-laki tentu berbeda dengan posisi kalau yang jenazahnya perempuan. Kalau perempuan posisi imam adalah di tengah-tengah daerah pusar begitu. Kalau yang jenazahnya laki-laki dia berada di kepala. Maka posisi makmum adalah mengikuti ya. Tidak mesti memang imam di tengah, karena pada saat kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat menyolatkan, justru nggak ada sahabat yang berani jadi imam waktu itu. Jadi satu jajar semuanya. Ya. Jadi ada seperti itu. Jadi dengan demikian posisi jenazah bisa, kalau misalkan tentu ada imam, jadi tidak mesti posisi imam di tengah-tengah seperti sholat fardu. Ya. Kan kalau sholat fardu, posisi imam yang terbagus adalah di tengah. Kalau jamaahnya cuma 3, maka 1, 2, 3 imam searah dengan orang yang kedua. Tapi kalau sholat jenazah, kalau makmumnya cuma 4, maka sepanjang jenazah itu, ya paling yang di depan yang imam saja. Itu pun berarti kan ada ujung sebelah kanan. Kenapa? Karena kan posisi mayat itu kepalanya di utara, kakinya di selatan, begitu. Sehingga si imam otomatis kalau jenazahnya laki-laki, dia minggir ke arah utara, begitu. Karena dia di kepala. Tapi kalau yang disalatkan adalah wanita, baru di tengah-tengah. Baru di situ terjadi keseimbangan. Nah, di dalam konteks salat jenazah ini tidak mesti ya, posisi imam itu harus atau makmum harus di posisinya di antara imam ya, tetapi bisa boleh sejajar. Ini juga terjadi dalam riwayat ketika kematiannya atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menyolatkan dengan cara berjajar semuanya. Nah, jadi saudara dan saudari, di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1233 dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah melakukan salat jenazah atas Najasyi itu dalam sampai 2 sampai 3 saf. Itu yang dianjurkan. Kemudian yang keempat, dari hadis ini ada syariat salat gaib. Ya, salat jenazah gaib. Jadi yang dimaksud salat gaib itu adalah mensolati jenazah yang tidak ada di depannya. Nah, kalau hadis yang kemarin kita bahas, saudara, mensolati jenazah yang sudah ada dalam kuburannya, itu tidak dikategorikan gaib. Ya. Kenapa? Karena kuburannya itu menjadi ukuran seperti halnya keranda yang dibawanya. Ya. Kan Rasulullah SAW seperti pembahasan kemarin, mendengar berita kematian seseorang, bahkan ada yang sampai 1 bulan baru tahu Rasulullah masih mensolati jenazah langsung di atas kuburan. Nah, yang begitu tidak dikategorikan gaib. Tapi yang dimaksud sholat gaib dalam hal ini adalah mensolati jenazah yang tidak ada di depannya. Ya. Nah, di dalam keterangan kitab Subulus Salam, juz yang ketiga halaman 106,
Imam Ismail As-Sun'ani menjelaskan tentang pandangan-pandangan ulama ya tentang sholat atau hukum sholat gaib ini. Yang pertama, ya, sholat gaib menurut Imam Syafi'i dan Ahmad itu secara mutlak disyariatkan. Jadi boleh menurut Imam Syafi'i. Jadi boleh dilakukan selama ada orang jenazah yang meninggal dunia, ya, dan kemudian meninggalnya di tempat lain boleh disalat gaibkan. Sementara pendapat yang kedua yang disebutkan oleh pengikut Imam Hanifiyah, Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan terlarang secara mutlak. Alasannya adalah syariat yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazahnya Raja Najasyi itu disebabkan karena di kampungnya Najasyi tidak ada yang menyolatkan. Nah itu alasannya. Kenapa tidak ada yang menyolatkan? Karena keislaman Raja Najasyi ini tersembunyi dari pandangan masyarakatnya. Jadi masyarakatnya sendiri tidak tahu kalau Raja Najasyi itu sudah Muslim. Ya. Nah karena Raja Najasyi seorang Muslim dan meninggal dunia, dan diyakini tidak ada orang yang mensolatkannya, maka Rasulullah mensolatkannya. Dan dasar inilah yang menjadi alasan kenapa Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, bahkan pengikut atau madhab Ahlul Bait yang disebut Al-Hadawiyah mengatakan terlarang secara mutlak. Jadi peristiwa yang berkaitan dengan Raja Najasyi adalah kekhususan. Begitu. Kemudian yang pendapat yang ketiga, ya, ini berkaitan dengan masalah pembolehan. Jadi, tadi yang pertama itu disyariatkan atau boleh secara mutlak. Yang kedua terlarang secara mutlak. Yang ketiga itu adalah boleh jika dilakukan berbarengan dengan hari kematiannya. Ini pendapat ini, ya, berkembang di kalangan masyarakat, termasuk di sebagian pendapat Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Jadi kalau pendapat pertama kan mutlak, kapan saja. Meninggal sudah 1 bulan, masih sholat gaib, masih mungkin begitu. Tetapi kalau pendapat ketiga, boleh sholat gaib, syaratnya dilakukan pada hari kematiannya. Jadi kalau udah 1 minggu, tidak boleh. Kemudian pendapat yang keempat, boleh mensolati jenazah secara gaib dengan catatan posisi kematiannya itu searah dengan kiblat. Ya. Jadi misalkan kalau ada orang meninggalnya, kalau di sini kan di sana di Tangerang begitu saudara, kita mendapat pengumuman kita salat jenazah secara gaib boleh karena satu arah. Tapi kalau meninggalnya di Depok nggak bisa. Karena kita sholat jenazahnya nggak menghadap ke selatan, tapi ke barat, begitu. Kan arah kiblatnya. Nah ini pendapat yang berkembang disampaikan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam tentang boleh tidaknya atau tentang pensyariatan sholat gaib, sholat jenazah secara gaib. Nah jadi kalau dilihat, ya, dari 4 pandangan ini, ya, maka ada 2 pendapat besar. Yang pertama terlarang, yang kedua pembolehan. Boleh dengan catatan 1 pada hari kematiannya, yang kedua seperti Rasulullah kan melakukannya pada hari kematiannya, ya. Kedua searah dengan kiblat. Nah, sebab kalau kita lihat saudara, ya, posisi Habasyah atau Ethiopia itu kalau dilihat dari kota Madinah, dia ada di sebelah selatan.
Sedangkan Madinah Nabawi itu ada di utaranya kota Mekah. Itulah sebabnya sholat di Madinah menghadapnya ke selatan, bukan menghadap ke barat. Ya. Menghadap selatan. Nah, Afrika itu adanya di seberang sana, di Jeddah sana nyebrang. Itu sebabnya Rasulullah melaksanakan sholat gaibnya searah dengan arah kiblat. Ya. Tetapi ya kalau tidak searah, tidak usah, karena nggak mungkin kan, karena posisi sholat jenazah kan harus di depan di depan jenazahnya. Jadi kalau jenazahnya di belakang, bukan sholat jenazah namanya, itu membelakangi jenazah. Nah ini saudara, jadi kalau disimpulkan ada dua pendapat besar tentang masalah pensyariatan sholat gaib. Yang pertama adalah membolehkan, yang kedua melarang secara mutlak. Yang boleh itu dengan catatan tadi pada hari kematian dan juga tidak jenazahnya posisinya tidak bertentangan dengan arah kiblat. Kemudian yang berikutnya ya, tadi penetapan syariat salat gaib ya, yang keempat, yang kelima, makna hadis ini disebutkan ya berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Maliki ya, bahwasanya makruh mensolatkan jenazah gaib di masjid. Jadi kalau sholat jenazah gaib itu bukan di masjid, di luar. Kharaja ilal musalla. Jadi Rasulullah sholatnya bukan di masjid, saudara. Nah ini berdasarkan hadis yang kita baca Bukhari Muslim, lahirlah pendapat bahwa makruh melaksanakan sholat jenazah secara gaib di dalam masjid. Itu ya. Tapi kalau yang terjadi kalau bukan jenazah gaib, jenazahnya nggak gaib kan biasanya di masjid ya, atau di tempat-tempat pensolatan. Nah ini pendapat ini disampaikan oleh Abu Hanifah atau pengikut Imam Al-Hanafiyah dan Imam Malikiyah. Ini masih merujuk kepada keterangan Imam As-Sunani di dalam kitab Subulus Salam, juz yang ketiga halaman 106. Kemudian yang terakhir, hadis ini menjelaskan atau hadis ini salah satu penjelasan tentang alamat nubuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tanda-tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada zaman belum ada internet, belum ada TV, ada handphone, kok Rasulullah tahu telah meninggal dunia Raja Habasyah, Raja Najasyi. Padahal jaraknya ratusan atau ribuan kilometer. Ya, kok tahu dari mana begitu? Kalau tidak ada yang membisiki. Yang membisiki ini adalah wahyu ya. Wahyu yang melalui malaikat Jibril. Nah, hadis ini menunjukkan atau salah satu hadis yang menjelaskan tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tahu kematian orang yang jaraknya ratusan atau ribuan kilometer berbarengan atau tahu persis pada hari kematiannya. Ini saudara dan saudari keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah hadis nomor 580 ini. Silahkan jika ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, insya Allah kita masih bisa mendiskusikannya. Dan jika tidak sempat bisa ditunda sampai sesi yang datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sahabat-sahabat, karena waktu yang sangat sempit, jadi ini ada pertanyaan yang sudah masuk, yaitu dari Ahwat ini. Intinya dari masalah penghulu, Ustaz. Jadi setahu saya, hukum menikahkan pasangan wanita yang sedang hamil adalah dosa. Lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap penghulu yang tetap menikahkan pasangan dengan kondisi wanita hamil? Kemudian apakah penghulu tersebut layak untuk menikahkan calon pasangan-pasangan lain jika penghulu tadi itu tetap saja menikahkan pasangan yang hamil terlebih dahulu? Lalu bagaimana jika ada kekhawatiran
pada calon pasangan yang akan menikah terhadap penghulu tersebut atau penghulu seperti itu? Akankah mengurangi keberkahan dalam proses akad nikah? Apakah ada referensi dari Ustadz untuk penghulu yang amanah? Iya. Ya. Iya. Kemudian ini dari alhamdulillah dari sahabat Yanti dari Yanbu, Arab Saudi yang mendengarkan kajian lewat internet menanyakan, saya melihat orang Arab ketika haji wudu menggunakan kaos kaki. Dia ambil air sedikit kemudian mengusapkannya ke atasnya, ke kaos kaki itu. Apakah wudu tersebut sah? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya yang pertama masalah perayaan tahun baru. Ada ulama yang mengatakan bahwa tahun baru Masehi merupakan milik umat Islam gitu. Tapi saya pernah baca di browsing internet bahwasanya awal mulanya Masehi itu diawali oleh Julius Caesar 45 sebelum Masehi. Dia mengadopsi dari negara Mesir, dari Babilonia kalau nggak salah Ustadz. Setelah itu ditambahkan dan diintervensi oleh gereja dengan penambahan dua bulan Janus dan Febrianus. Yang saya tanyakan, kalaupun Masehi termasuk dari milik umat Islam, alasannya apa Ustadz? Terus yang kedua, apakah takbiratul ihram pada sholat jenazah merupakan satu dari 4 takbir? Yang ketiga Ustadz, saya mau tanyakan yang kemarin yang terbaik pada saat takjiah yaitu mensolatkan dan ikut menguburkan. Tapi gimana Ustadz bagi yang mereka yang mempunyai sedikit waktu, apakah mereka cukup bersalaman dengan saudara yang ditinggalkan atau ada yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW? Terima kasih. Ya, silakan Ustaz sudah dijawab. Sementara yang lain ditahan dulu. Insya Allah minggu depan ada waktu yang lebih banyak ya. Karena waktunya sudah sempit sekali. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama, hukum menikahkan wanita hamil memang terlarang, saudara ya. Karena syariat mengharuskan wanita hamil itu ada iddah dan lain sebagainya. Lalu permasalahannya sikap kita kepada penghulu seperti ini. Ya kita memboikot. Ya. Jangan nikah sama dia, begitu. Pokoknya kalau perlu kita mengajukan by request, begitu. Saya mau nikah, tapi penghulunya jangan penghulu itu, begitu. Hanya saja, perlu disadari juga, yang harus kita sadari bahwa fungsi penghulu itu bukan menikahkan loh. Yang menikahkan itu wali. Penghulu itu cuman pencatat. Jadi jangan pula kita terjebak. Oh saya nggak mau nikahkan sama penghulu itu. Memang penghulu nggak menikahkan hukum asalnya. Penghulu itu adalah tugasnya sebagai pencatat. Yang wajib menikahkan adalah walinya. Tidak ada bapaknya, pamannya, kakeknya, atau kakak atau adiknya. Selama dia laki-laki. Jadi dengan demikian, kalau ada penghulu seperti itu, ya kita sudah pasti, kita memboikot. Ya, pokoknya bapak mah jangan baca doa, jangan macam-macam deh pak, begitu. Ya by request lah, yang penting bapak nyatat aja. Kan biasanya dalam sebuah acara akad nikah, penghulu itu kan mengintervensi dalam bentuk proses ritualnya kan. Ada yang khutbah nikahnya dan lain sebagainya. Pokoknya bahkan doanya, bahkan rekayasa dramatisasinya, pokoknya tarik begitu, sehingga sampai mengatakan sah dan tidak sah. Padahal kalau kita membaca keterangan-keterangan cara menikahkannya Rasulullah itu enggak sampai saya terima nikahnya bin Fulan dengan usaha tersebut tunai, lalu kalau terbata-bata menjadi tidak sah. Kasihan dong orang model Ajis Gagap ya. Nah ini nikahnya kan begitu. Tapi ternyata Ajis Gagap istrinya lebih dari satu. Jadi
Jadi nggak ada syariat. Kalau zaman Rasulullah, kamu mau nikah ya dengan siapa, dengan ini? Mana panggil walinya? Walinya nikahkan. Ya baik, saya nikahkan kau dengan putri saya. Terima, saya terima. Selesai sebenarnya. Tapi sekarang kan memang terjadi modifikasi ya. Karena kesannya biar apa begitu. Karena kalau nggak begitu penghulunya cuman nggak ini, nanti akhirnya itu merusak pasaran penghulu, saudara ya. Ya, makanya penghulu membuat modifikasi acara supaya acaranya tambah ramai. Bahkan ada yang harus suruh minta izin dulu dan lain sebagainya. Sampai itu ya mau nggak mau kan minta izin pasti nangis ya. Jadi menghadirkan aura-aura kesakralan dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu ya, Anda harus memboikotnya kalau ada penghulu yang salah. Dan kemudian harus diluruskan. Tugas penghulu itu bukan menikahkan saudara dan saudari, dia cuma pencatat. Yang wajib menikahkan walinya. Karena itu, mintalah kepada wali Anda untuk menikahkan Anda pada saat harinya. Jadi jangan diserahkan ke penghulu. Penghulu itu dibatasi, cuma nyatot saja. Kemudian, ya kalau Anda tanya, apakah sekarang ada penghulu yang amanah? Sekarang penghulu itu tergantung institusinya, saudara. Karena institusi KUA itu kan sekarang juga membutuhkan dana-dana tambahan. Sehingga seringkali budget yang menikahkan itu cuma sekian puluh ribu, faktanya jadi ratusan ribu, begitu. Nah ini yang terjadi hingga hari ini. Jadi kalau menurut saya, penghulu mana yang amanah? Ya, wallahu alam bishawab, apakah masih ada yang amanah? Gitu, itu pertanyaannya. Karena sekarang kan negeri ini terlalu banyak yang korupsi, saudara ya. Lembaga Departemen Agama itu kan diklaim termasuk yang lumbungnya korupsi ya. Naudzubillah min dzalik, begitu. Karena berdasarkan catatan Badan Transparansi Transparansi Nasional itu naudzubillah min dzalik, sumbernya justru di Departemen Agama. Jadi tidak ada referensi, saudara, saya mohon maaf tidak bisa memberikan referensi, dan lagian kan tadi ya, saya referensikan Anda nikah di tempat yang dekat dengan Anda aja, supaya Anda tidak kesulitan. Kemudian, ini tentang pertanyaan saudari yang ada di Yanbu, ya. Jadi memang syariat wudhu, ya, di dalam safar perjalanan dibolehkan hanya mengusap bagian atasnya. Karena orang-orang Arab mengkiaskan kaos kaki sebagai penutup kaki itu seperti sepatu, sehingga kalau dia wudhu sekedar mengusapkan bagian atas. Nah, itu pun dengan catatan seperti kajian-kajian yang pernah lalu di dalam pembahasan wudhu, boleh dilakukan dengan syarat jika ketika dia memakai kaos kaki berada dalam keadaan suci. Jadi jangan pakai kaos kakinya dalam keadaan tidak suci. Jadi bersuci dulu, sudah bersuci, baru kemudian dia memakai kaos kaki. Maka jika ini terjadi dalam perjalanan, Rasulullah membolehkan sampai 3 hari untuk tidak melepasnya. Dan dalam hal ini, bagi orang-orang Arab yang di luar kota Mekah, tentu berjalan dari daerah ke Mekah, karena juga kayak dari Madinah ke Mekah saja sudah hampir 500 km lebih, saudara. Jadi memang itu dihukumi dengan hukum safar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika berjalan dari kota Madinah ke Mekah, beliau menghukumi dirinya dengan safar. Dengan demikian dibolehkan dan sah wudunya. Kemudian tentang sejarah tahun baru, saya sepakat dengan Anda. Saya pernah membaca sebuah catatan dari seorang pendeta, ya, dia mengatakan bahwa saya agak lupa yang judulnya ada the trust of apa begitu. Itu yang jelas memang asbabul wurud adanya tahun baru itu berkaitan dengan Raja Herod sebenarnya. Herod itu dari Babilonia. Herod itu dalam bahasa Islamnya Raja Namrud, saudara ya. Jadi Pasca dan lain sebagainya itu sebenarnya itu ajaran paganisme, ajaran berhala. Termasuk ajaran berhala yang nanti di bulan Februari dilakukan orang-orang adalah tentang apa? Ya, Valentin. Karena di Roma sebelum Masehi itu, Valentin itu adalah penghormatan kepada dewa kesuburan yang digambarkan berpakaian menggunakan kulit domba, dan para wanita itu dianjurkan untuk
dipukulin dengan kulit domba, karena itu pada waktu itu ukuran kecantikan seorang wanita dan kesuburannya itu kalau dipukuli pakai dari domba tadi ya. Itulah sebabnya luka pada waktu itu, kalau luka itu adalah bekas pukulan, itu dianggap kecantikan ya. Anda bisa bayangkan kalau cantiknya babak belur ya. Tapi itulah pandangan yang salah. Jadi sebenarnya banyak ajaran yang di Kristen itu sendiri diingkari ya. Termasuk bagi sebagian pengikut Advent, kalau tidak salah mereka tidak merayakan Natal, Saudara. Seingat saya Advent tidak merayakan Natal karena berdasarkan catatan-catatan nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, itu tidak mungkin Nabi Isa dilahirkan pada bulan Desember musim dingin, karena ibundanya saja itu di kandang kuda, kan begitu, di istal, di kandang nggak mungkin di kandang kuda, kedinginannya kayak apa. Apalagi kalau kita baca di dalam riwayat dalam Al-Quran, Maryam itu sebelum melahirkan dia ada di bawah pohon kurma. Jadi pohon lagi rina, bagaimana mungkin musim dingin ada pohon kurma berbuah? Itulah sebabnya memang sebaiknya orang muslim memahami urusan-urusan berkaitan dengan perayaan-perayaan supaya dia tidak terjebak pada ritual-ritual yang sebenarnya di Kristen pun salah. Kristen pun salah. Karena Kristen tidak mengenal Natalan awalnya ya, tidak mengenal tahun baru. Justru sekarang Kristen yang sekarang itu adalah Kristen yang sudah rusak ya, yang sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran paganisme. Sebenarnya sudah seperti itu. Dan itu sebabnya amarah dari sebagian keturunannya karena dalam sebagian ajaran orang Kristen bahwa Maryam itu Nabi Isa itu tidak mati disalib, bahkan dia memiliki keturunan ya. Dari keturunan itulah kemudian melahirkan yang sekarang ada disebut membuat aliran Knight Templar ya, pasukan perwira yang kemudian menjadi asal usul adanya Zionism atau aliran Zion, karena sebenarnya itu dendam lama menghancurkan agama Yahudi dihancurkan dengan Zionism yang sebenarnya juga bukan dari Yahudi. Itulah sebabnya tidak semua orang Yahudi sepakat dengan Zionism, dan Kristen pun hancur gara-gara kebiasaan tradisi, yaitu tradisi paganisme yang ada di Babilonia ya. Babilonia itu berarti Irak sekarang, bukan Mesir. Dan Islam pun sekarang juga rusak oleh tradisi, Saudara. Kayak Indonesia, rusaknya Islam karena tradisi. Tradisi dari mana? Dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu. Yang bahkan manipulasi berita sudah lumayan. Ada sebuah buku menarik, Saudara. 151 konspirasi yang mengagetkan. Itu ditulis bahwa ternyata Majapahit itu adalah kerajaan Islam, bukan kerajaan Hindu. Yang namanya Gajah Mada itu dalam bahasa Sanskerta bukan Gajah Mada tapi Gaj Ahmada. Dan itu fakta, bukti-bukti di UGM, itu lambang UGM itu sebenarnya itu ada lambang nama-nama Allah. Bahkan duit yang digunakan pada zaman kerajaan Majapahit itu adalah kalimat uang-uang dinar yang ada tulisan la ilaha illallah. Tapi bagaimana hari ini kita diajari manipulasi berita kalau Majapahit itu adalah kerajaan Hindu ya. Jadi Islam dirusak melalui tradisi, Kristen dirusak melalui tradisi, melalui ajaran. Jadi sekularisme ini merusak, bahkan banyak dirusak begitu. Jadi dengan demikian saya sepakat dengan Anda bahwa memang sebaiknya kita tidak merayakannya, Saudara ya, karena itu berkaitan dengan. Jadi kalau ada kiai mengatakan bagian dari tahun baru, bagian dari ajaran Islam, saya juga bingung dari mana dia. Kalau sekarang yang terjadi tahun baru kemarin ada beberapa acara zikir akbar di Bandung, di Atin, itu adalah kalau dalam istilah fikih disebut maslahatul atau syaddud daroi. Syaddud daroi itu dalam ilmu fikih adalah mencegah kemudaratan dengan menciptakan kebaikan. Makanya dibuat tandingan ya. Tapi kalau tandingannya nanti arahnya adalah ke tahun barunya juga jadi masalah sebenarnya secara fikih begitu. Tetapi itu masih lebih baik daripada ya tahun barunya dengan cara maksiat begitu. Nah, itu dalam kaidah fikih menjadi istilah syaddud daroi. Syaddud daroi itu adalah mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar dengan cara melakukan sesuatu alternatif. Termasuk yang dilakukan. Jadi kalau itu dari Islam,
Tidak ada, saudara ya. Kemudian, apakah takbiratul ihram termasuk salah satu takbir yang betul? Karena memang Rasulullah SAW mengajarkan bahwa, cuman bedanya begini saudara, bahwa di dalam takbiratul ihram salat biasa itu kan dibacakan bacaan Allahumma ba'id baini atau seman. Tapi kalau di dalam salat jenazah langsung membaca Al-Fatihah. Jadi tidak ada bacaan-bacaan doa iftitah. Jadi jangan ada iftitahnya. Ini sholatnya lama banget. Pakai iftitahnya wajah tu wajah lagi ya. Kelamaan di belakang baca apa begitu. Jadi termasuk. Kemudian bagaimana dengan takziah jika keterbatasan waktu? Jadi saudara dan saudari, kalau Anda misalkan memiliki waktu ya, dan baru sempatnya 1 atau 2 hari, sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah memang ngumpul-ngumpulnya. Dia sengaja 1 hari ngumpul, 2 hari ngumpul, 3 hari ngumpul, itu jadi masalah. Jadi, lalu apa yang harus dilakukan saat takziah? Islam tidak memberikan batasan secara definitif harus apa. Cuman kalau kita belajar dari kasus meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah itu meminta agar orang takziah itu bawa makanan atau membawa sesuatu yang bisa meringankan. Jadi kalau Anda takziah, bawalah sesuatu ya, yang bisa paling tidak meringankan beban pikirannya. Kalau sekarang kan kalau Anda bawa makanan semua kasihan kan, bisa-bisa basi, nggak kemakan. Karena orang lagi sakit kan jarang, orang sedih kan makannya kurang begitu kan. Yang mendingan Anda bawa kasih duitnya saja. Jadi apa yang harus Anda lakukan? 1, Anda menghibur hatinya, membesarkan hatinya. 2, berikanlah sesuatu penghibur hatinya, sesuatu yang menjadikan dia merasa diringankan bebannya. Ya syukur-syukur kalau meninggal dunianya adalah orang yang kemudian masih banyak tanggung jawabnya. Udahlah Bu, tenang Bu, misalkan atau apa, tenang Pak. Biarin anak yatimnya kita yang ngurus, itu lebih bagus lagi saudara ya. Nah ini pertanyaan yang terakhir ya. Mungkin cukup sekian saudara ya, karena keterbatasan waktu juga hampir jam 9. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.